Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kami dari kelompok 6 akan membahas materi mengenai analisa break-even point atau BEP. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami, ada Iksan Maulana, Firman Dwi Oktaviano, Ahmad Fajar Fauzi, Dimas Karisma Alam, Anggara Nur Eka Saputra, Hedita Irza Pramana, dan Dimas Badar Maesa. Analisa BEP adalah suatu teknik untuk mempelajari hubungan antara biaya tetap, biaya variabel, keuntungan, dan volume kegiatan. Dalam perencanaan keuntungan, analisa break-even point merupakan profit planning approach yang mendasar pada hubungan antara biaya dan penghasilan penjualan. Selanjutnya, asumsi dasar analisis BEP. Untuk memperoleh analisis break-even point yang akurat, ada beberapa asumsi dasar, diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, biaya harus dapat dibedakan ke dalam komponen biaya tetap dan biaya variabel. Kedua, total biaya variabel berubah secara proporsional dengan volume produksi atau penjualan, sementara total biaya variabel per unit tetap konstan. Ketiga, total biaya tetap tidak berubah walaupun ada perubahan volume produksi atau penjualan. Sedangkan untuk biaya tetap per unit akan berubah sesuai dengan volume perubahan kegiatan. Keempat, harga jual per unit tidak akan berubah selama melakukan analisis. Kelima, perusahaan hanya menjual satu jenis produk, sedangkan jika menjual lebih dari satu jenis produk, perbandingan penghasilan penjualan antara masing-masing produk akan tetap konstan. Keenam, kapasitas produk pabrik dan harga faktor produksi relatif konstan. Ketujuh, efisiensi produksi konstan. Terakhir, perubahan persediaan awal dan akhir tidak berarti. Konsep analisis BEP. Untuk mengetahui analisis BEP, ada beberapa konsep penting seperti berikut. Yang pertama, margin kontribusi, yaitu kelebihan penjualan atau S terhadap biaya variabel atau VC dari suatu produk atau jasa. Margin kontribusi merupakan jumlah dana yang tersedia untuk menutup biaya tetap atau FC dan untuk menghasilkan laba. Dengan demikian, jika hal tersebut dirumuskan akan menjadi sebagai berikut. CM sama dengan S dikurangi VC. Yang kedua adalah unit marginal kontribusi, yaitu merupakan kelebihan harga jual per unit atau P terhadap biaya variabel per unit atau V. Dengan demikian, rumus tersebut dapat kita tulis sebagai berikut. CM sama dengan P dikurangi V. Yang ketiga adalah rasio marginal kontribusi, yaitu marginal kontribusi dalam bentuk persentase penjualan. Rasio ini dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut. Contoh kasus, PT ABC merupakan perusahaan dagang. Pihak manajemen ingin mengetahui margin kontribusi. Adapun data yang dimiliki oleh perusahaan adalah sebagai berikut. Penjualan barang sebanyak 3.500 unit. Penjualan barang sebesar Rp125.000 per unit. Biaya variabel Rp60.000 per unit. Total biaya tetap Rp15 juta. Dari data tersebut akan dihitung margin kontribusi, unit margin kontribusi, dan rasio margin kontribusi. Penyelesaian. Setelah data tersusun seperti gambar tersebut, ikuti langkah sebagai berikut. Penjualan yang tertera pada sel D6 dapat dihitung dengan mengalihkan harga per unit dengan jumlah unit yang dijual, sehingga sel tersebut diisi dengan rumus sebagai berikut, sama dengan D5 kali E6. Biaya variabel yang tertera pada sel D7 dihitung dengan mengalihkan biaya variabel per unit dengan jumlah unit yang dijual, sehingga sel tersebut diisi dengan rumus sama dengan D5 bintang E7. Margin kontribusi total yang tertera pada sel D8 dapat dihitung dengan rumus D6 strip D7,
Sedangkan unit margin kontribusi yang tertera pada sel E8, Anda dapat menyalin rumus tersebut. Laba bersih yang tertera pada sel D10 diisi dengan rumus sebagai berikut, sama dengan D8 strip D9. Rasio kontribusi margin yang tertera pada sel F8 dapat dihitung dengan rumus sama dengan E8 garis miring E6. Jika langkah Anda di atas benar, maka hasilnya akan tampak seperti pada gambar berikut. Lanjut, break-even point. Break-even point atau sering disebut dengan titik impas merupakan tingkat pendapatan, misalnya penjualan, yang sama dengan total biaya variabel dan tetap atas volume output tertentu pada tingkat penggunaan kapasitas tertentu. Pada umumnya, semakin tinggi tingkat titik impas, semakin menurun laba dan semakin tinggi tingkat risiko operasinya dengan asumsi faktor lain dianggap konstan. Analisis ini dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut. Break-even point unit sama dengan biaya tetap dibagi unit CM. Break-even point rupiah sama dengan biaya tetap dibagi rasio CM. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai perhitungan break-even point. Bisa kalian lihat pada tabel telah diketahui jumlah produk senilai 10.000 unit, biaya tetap senilai 60 juta rupiah, total biaya variabel senilai 50 juta rupiah, harga jual per unit senilai 15.000 rupiah. Untuk langkah pertama kita akan mencari total penjualan. Kita langsung saja masukkan rumusnya. Total penjualan sama dengan jumlah produk dikali harga jual per unit. Klik enter, maka akan ketemu hasilnya 150 juta rupiah. Next, kita akan mencari biaya variabel per unit. Langsung saja kita masukkan rumusnya. Total biaya variabel dibagi jumlah produk. Klik enter, maka akan ketemu 5.000 rupiah. Lanjut, kita mencari biaya variabel dibanding penjualan, sama dengan total biaya variabel dibagi total penjualan. Klik enter, akan ketemu hasil 0,3. Selanjutnya kita mencari PP dalam unit. Kita masukkan rumusnya, yaitu biaya tetap dibagi buka kurung harga jual per unit dikurangi biaya variabel per unit. Klik enter, maka akan ketemu 6.000 rupiah. Dan yang terakhir kita mencari PP dalam rupiah. Langsung saja kita masukkan rumusnya, biaya tetap dibagi buka kurung 1 kurangi biaya variabel dibanding penjualan. Klik enter, maka akan ketemu 90 juta rupiah. Mungkin segitu saja penjelasan singkat dari saya. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih. Baik, berikutnya kita akan mencoba menghitung break-even point untuk mencari contribution margin, break-even point rupiah, break-even point unitnya, dan juga margin of safety. Untuk mencari contribution margin, kita masukkan rumusnya sama dengan 1 dikurangi biaya variabel dibagi dengan harga jual, kemudian break even point rupiah sama dengan biaya tetap dibagi dengan contribution margin yang tadi kita cari. Untuk break even point unit sendiri sama dengan break even point rupiah dibagi dengan harga jual, dan yang terakhir margin of safety sama dengan kapasitas maksimum dikurangi break even point unit dibagi kapasitas maksimum dikali 100%. Seperti ini hasilnya.
contribution marginnya 0,66, break even point rupiahnya 378.787.879.000 rupiah. Break even point unitnya 15.152 dan margin of safety-nya 39%. Kemudian kita lanjutkan ke latihan 3, yaitu margin of safety. Dalam latihan 3 kita akan mencari total penjualan, biaya variabel per unit, biaya variabel dibanding penjualan, margin of safety A, margin of safety B, dan margin of safety yang dinyatakan dalam hasil penjualan. Untuk mencari total penjualan, kita masukkan rumus sama dengan jumlah produk dikalikan harga jual per unit. Lalu kita tekan enter. Kita dapatkan hasil 137.500.000. Untuk biaya variabel per unit, kita masukkan rumus sama dengan total biaya variabel dibagi dengan jumlah produk. Kemudian kita tekan enter. Kemudian biaya variabel dibanding penjualan sama dengan total biaya variabel dibagi dengan total penjualan. Kemudian kita enter. Kita dapatkan hasil 0,20. Lalu BEP dalam rupiah, rumusnya adalah sama dengan biaya tetap dibagi buka kurung 1 dikurangi biaya variabel dibanding penjualan, kemudian tutup kurung, lalu klik enter. Kemudian margin of safety yang A, rumusnya adalah sama dengan buka kurung, lalu klik total penjualan dikurangi BEP dalam rupiah, kemudian tutup kurung, lalu dibagi dengan total penjualan. Kemudian margin of safety yang B, kita masukkan rumus sama dengan total penjualan dibagi dengan BEP dalam rupiah. Lalu untuk margin of safety yang dinyatakan dalam hasil penjualan, kita masukkan rumus untuk yang A sama dengan margin of safety A dikali total penjualan, atau dapat dicari pula dengan cara sama dengan buka kurung margin of safety A dikalikan total penjualan, tutup kurung, dibagi harga jual per unit. Lalu kita kunci harga jual per unit dengan menekan Fn dan F4, maka akan muncul tanda dolar dalam harga jual per unit. Kemudian kita klik enter. Untuk yang B, kita masukkan rumus buka kurung margin of safety B dikurangi 1, tutup kurung, dikalikan BEP dalam rupiah. Kemudian kita klik enter, atau dapat dicari juga dengan rumus sama dengan buka kurung 2 kali margin of safety B dikurangi 1, tutup kurung, dikalikan BEP dalam rupiah dibagi dengan harga jual per unit. Lalu kita kunci harga jual per unit dengan
menekan Fn dan F4. Kemudian tutup kurung, lalu klik enter. Selanjutnya yaitu perhitungan shutdown point. Data-data yang diketahui yaitu jumlah produk 60.000, biaya tetap tunai 25 juta, total penjualan 30 juta, dan harga jual per unit 5.250. Yang pertama, menghitung total penjualannya. Rumusnya yaitu sama dengan jumlah produk dikali dengan harga jual per unit. Enter. Hasilnya 315 juta. Selanjutnya menghitung biaya variabel per unit. Rumusnya sama dengan total biaya variabel dibagi dengan jumlah produk. Enter. Hasilnya 500. Lalu menghitung biaya variabel dibanding penjualan. Rumusnya sama dengan total biaya variabel dibagi dengan total penjualannya. Enter. Hasilnya 0. Selanjutnya yaitu menghitung shutdown point produk. Rumusnya sama dengan biaya tetap tunai 25 juta dibagi kurung buka harga jual per unit dikurangi dengan biaya variabel per unit, kurung tutup. Enter. Hasilnya 5.263. Lalu menghitung shutdown point rupiah. Rumusnya sama dengan biaya tetap tunai 25 juta dibagi kurung buka 1 dikurangi biaya variabel dibanding penjualan, kurung tutup. Enter. Hasilnya 27.631.579. Sekian untuk perhitungan shutdown point. Terima kasih. Nah, sekian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih telah mendengarkan. Lebih kurangnya mohon maaf dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.